Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menganalisis kasus hukum di Indonesia. Kasusnya itu dosen Unhas melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa saat bimbingan skripsi. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Restuti, pemateri kedua akan dibawakan oleh Fariza Aulia, pemateri ketiga akan dibawakan oleh Anissa Putri Ramadhani, dan pemateri keempat akan dibawakan oleh saya sendiri. Sekarang langsung saja kita mulai. Persilahkan Restuti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan kronologi dan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Seorang dosen berinisial FS di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin di Makassar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi setelah dilakukan atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu mahasiswinya saat melakukan bimbingan skripsi. Kejadian ini bermula saat mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya melakukan bimbingan skripsi pada tanggal 25 September 2024. Pelaku meminta korban datang ke ruangannya seperti mahasiswi lainnya. Namun saat korban meminta izin pulang, dosen atau pelaku menahan korban. Korban berusaha untuk menolak, namun pelaku memegang tangan korban dan ingin memeluknya. Pelaku memaksa melakukan tindakan tidak senonoh, sehingga korban berteriak meminta pulang. Setelah kejadian tersebut, korban mengaku mengalami trauma mendalam dan kesulitan untuk melakukan kegiatan kampusnya. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Unhas. Namun, korban merasa kecewa dengan tanggapan Satgas PPKS Unhas yang diduga membela pelaku pelecehan terhadap dirinya tersebut. Di sisi lain, Satgas PPKS Unhas mengatakan bahwa ia merasa kecewa dengan korban, yang dimana korban menyebarluaskan berita pelecehan seksual tersebut ke media sosial. Oknum Satgas berinisial QM itu mengaku sangat menyayangkan tindakan korban tersebut yang membongkar kasus tersebut ke media sosial. Lantaran QM mengatakan korban tersebut terancam sanksi berat dari pihak universitas. Dan QM pun menyebutkan bahwa pelaku pelecehan tersebut lebih tersiksa dengan saksi skorsing yang diterimanya dari pihak universitas usai perbuatannya tersebut terbongkar ke publik. Menurutnya, karena sanksi skorsing tersebut, pelaku tak lagi bisa naik jabatan seumur karirnya sebagai dosen. Selain itu, korban disebut telah berhalusinasi karena pelaku tidak mungkin melakukan tindakan tersebut karena pelaku baru saja melakukan ibadah umroh. Hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan resmi dari pihak Satgas PPKS Unhas terkait postingan yang viral tersebut. Sebelumnya, pihak dari kampus yaitu Rektorat Unhas telah menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi. Selain itu, pelaku juga akan dibebaskan sementara dari tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen selama semester ini dan 2 semester yang akan datang, yaitu tahun akademik 2024-2025 dan semester awal tahun akademik 2025 dan 2026. Akan tetapi, pelaku masih berstatus menjadi dosen tetap di universitas tersebut, sehingga memicu aksi protes yang dilakukan sekelompok mahasiswa pada Selasa 19 November 2024. Hal ini menjadi pemicu aksi protes mahasiswa yang digelar di depan dekanat FIB Unhas. Mahasiswa inisial AG, perwakilan dari aksi protes mahasiswa itu, menyuarakan tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut, agar pelaku dikeluarkan dari kampus. AG bersama sejumlah mahasiswa lainnya sebelumnya melayangkan aksi protes karena pihak kampus menjatuhkan sanksi ringan terhadap pelaku pelecehan seksual. Namun alih-alih mendapat keadilan, Unhas malah mengeluarkan surat pemberitahuan dengan tidak hormat kepada AG pada 22 November 2024. AG diberhentikan melalui surat keputusan rektor dan surat itu ditandatangani oleh Rektor Unhas.
yang disebut bahwa AG melanggar ketentuan tata tertib kehidupan kampus dan kode etik mahasiswa Unhas yang mengakibatkan pencemaran nama baik institusi kampus tersebut. Namun, AG menjelaskan bahwa pemberhentiannya didasarkan pada dua persoalan. Yang pertama, yaitu yang pertama, laporan dari Wakil Dekan 1 FIB yang menuduhnya bertindak tidak sopan saat ia memprotes aturan jam malam dalam pembukaan acara forum temu mahasiswa Ilmu Budaya atau FTMI. AG menolak anggapan tersebut dan menyatakan bahwa tindakannya adalah bentuk kritik yang tidak seharusnya dianggap melanggar norma sopan santun. Dan yang kedua, aduan dari petugas terkait dugaan konsumsi minuman keras. AG mengaku dan telah memberikan kesaksian atas insiden tersebut dan meminta maaf atas perbuatannya. Namun, AG merasa langkah pemberhentian sanksi yang diambil terlalu berlebihan dan tidak transparan. Ia juga menilai ada ketidakadilan dalam pemberian sanksi. Menurutnya, pelaku pelanggaran lain hanya diberi sanksi ringan seperti penangguhan studi, sementara dirinya langsung diberhentikan tidak dengan hormat. Sampai saat ini belum ada kabar terbaru dari kasus tersebut, dan pihak kampus membantah terkait mahasiswa inisial AG yang di-drop out karena melakukan aksi protes terkait pelecehan seksual. Menurut pihak kampus, kasus pelecehan seksual tidak ada hubungannya terkait drop out AG. Hal ini kebetulan saja bersamaan dengan adanya kasus pelecehan seksual. Dalam kasus ini terdapat beberapa aktor utama yang terlibat, yaitu yang pertama, korban, yaitu salah satu mahasiswi FIB, kedua, pelaku atau dosen, ketiga, Satgas PPKS Unhas, dan keempat, mahasiswa FIB inisial AG. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi kedua kami persilahkan Fariza Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu aspek hukum. Jadi di aspek hukum ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, undang-undang yang diterapkan. Yang kedua itu proses peradilan. Dan yang ketiga, putusan hukum. Yang pertama itu undang-undang yang diterapkan. Dalam kasus pelecehan ini, pelaku dapat terkena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mengatur tentang pencegahan, perlindungan, dan pemulihan pada segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu juga pelaku terkena pasal 281 sampai 296 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun dalam kasus ini belum ada sumber yang menyatakan bahwa korban membawa kasusnya ke kepolisian. Jadi sejauh ini pelaku masih dijatuhkan sanksi internal saja. Yang kedua yaitu proses peradilan. Walaupun kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum, namun pelaku tetap mendapatkan proses peradilan berupa sanksi dari pihak kampus. Satgas PPKS menjatuhkan sanksi meliputi pemberhentian tetap sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan peningkatan reputasi, serta pembebasan sementara dari tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen selama semester ini dan tambahan 2 semester mendatang, yaitu semester akhir tahun akademik 2024-2025 dan semester awal tahun akademik 2025-2026. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, di pasal 14 ditegaskan bahwa sanksi yang diberikan merupakan sanksi sedang. Jadi di dalam pasal 14 ini, sanksi administratif itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Terus yang kedua itu sanksi administratif sedang, berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatannya. Terus yang terakhir itu sanksi administratif berat, yaitu pemberhentian secara tetap dari jabatan sebagai tenaga pendidik, kependidikan atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ketua Satgas PPKS Unhas, Profesor Dr. Farida mengatakan, sejak menerima laporan ini, tim Satgas kemudian mengambil berbagai langkah sesuai dengan SOP yang ada, mulai dengan penyelidikan awal, pengumpulan bukti, dan pemanggilan serta serangkaian pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait itu yaitu pelapor,
terlapor, saksi-saksi, dan pihak dekanat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif. Selain alat bukti berupa keterangan saksi dan pengakuan pelapor dan terlapor, Farida mengatakan bahwa tim Satgas telah mengumpulkan barang bukti dan rekaman CCTV. Namun, ia menekankan bahwa pihaknya tidak bisa asal memberhentikan FS sesuai dengan tindakan mahasiswa. Menurutnya, pemberhentian seorang PNS harus melalui banyak prosedur. Kemudian yang terakhir, putusan hukum. Putusan akhir yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu pencopotan jabatan dan skorsing selama 2 semester. Hal ini kemungkinan bukan akhir dari kasus tersebut, karena aksi protes mahasiswa UNHAS masih berlangsung hingga saat ini, jadi kemungkinan ada perubahan terkait putusan tersebut. Ketua Satgas PPKS menyatakan, sanksi yang diberikan telah melalui serangkaian prosedur investigasi yang dilakukan oleh Satgas PPKS. Mereka memastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Proses investigasi telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan bukti sampai dengan pemberian ruang bagi korban untuk menyampaikan kronologi secara aman. Berdasarkan bukti, pihak universitas bersama dengan Satgas PPKS memutuskan untuk memberikan sanksi berat sebagai langkah perlindungan bagi korban dan pencegahan potensi kasus serupa di masa mendatang. Namun, dilihat dari peraturan Menteri Pendidikan, pihak kampus hanya memberikan sanksi sedang, bukan sanksi berat. Sekian dari saya berikan ke moderator. Baik, untuk pemateri ketiga, kami persilakan Anissa Fitri Ramadhani. Materi ketiga yaitu keadilan. Dalam materi ini mencakup 3 poin. Yang pertama, teori hukum, keadilan sosial, dan etika. Yang pertama kita akan bahas tentang teori hukum. Dalam hukum yang berlaku, pelaku pelecehan seksual di UNHAS dapat dijerat dengan berbagai pasal. Salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang dimana kasus ini termasuk pelecehan yang dapat berupa pidana penjara paling lama 9 tahun. Terlebih lagi, Satgas PPKS telah menemukan bukti yang kuat dari kasus tersebut, yang dapat memberatkan posisi pelaku di pengadilan. Namun, sanksi yang diberikan pihak kampus kepada pelaku yaitu hanya pencopotan jabatan dan diskorsing selama 2 semester. Ini sangat menunjukkan sikap sangat tidak adil dan tidak sebanding dengan dampak perbuatannya. Korban pelecehan seksual akan menanggung trauma dan luka batin seumur hidup, sementara pelaku hanya akan menjalani hukuman yang relatif singkat, kurang dari 2 tahun. Yang kedua itu keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial menuntut perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua individu tanpa memandang status, jabatan, ataupun latar belakang. Namun dalam kasus ini, pelecehan seksual di UNHAS, Satgas PPKS justru menunjukkan sikap yang tidak adil kepada korban. Alih-alih memberikan dukungan dan perlindungan, Satgas PPKS justru menyalahkan korban dan mengatakan bahwa korban berhalusinasi dan menyebar luasnya berita ke media sosial. Mereka bahkan menyatakan bahwa pelaku yang melakukan pelecehan tersebut tidak mungkin melakukan tindakan itu, karena baru saja pulang dari beribadah umroh. Sikap ini menunjukkan ketidakpekaan dan ketidakpedulian Satgas PPKS terhadap trauma yang dialami korban. Padahal isu sebenarnya adalah korban menyebarkan kasus tersebut ke media sosial karena merasa kecewa dengan respon Satgas PPKS yang menganggap hal tersebut sepele. Sikap Satgas PPKS yang tidak sensitif dan cenderung menyalahkan korban justru memperburuk situasi dan menghambat proses penyelesaian kasus. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud dalam penanganan kasus pelecehan seksual di UNHAS. Yang ketiga, itu tentang etika. Kasus ini melanggar salah satu aspek etika sosial, yaitu pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, tindakan Satgas PPKS yang tidak sensitif dan cenderung menyalahkan korban juga melanggar etika sosial. Mereka seharusnya memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban, bukan malah menyalahkan dan merendahkannya.
Sikap ini tidak hanya tidak adil bagi korban, tetapi juga menunjukkan ketidakpekaan dan ketidakpedulian Satgas PPKS terhadap isu kekerasan seksual. Mungkin hanya itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi keempat akan dibawakan oleh saya sendiri. Dari keempat itu rekomendasi. Menurut pendapat kami terhadap kasus pelecehan seksual di Unhas, pelaku seharusnya diberhentikan dari jabatannya dan diberhentikan secara tetap sebagai dosen. Selain itu, pelaku harus dihukum sesuai hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan yang hukumnya dapat berupa pidana penjara paling lama 9 tahun. Pelaku juga harus menjalani rehabilitasi untuk menghindari adanya kejadian yang serupa di masa yang akan datang. Itulah tadi dari kelompok 9. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.